Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zidane Ramadan, you can call me Dane. And today I'm going to talk about intro to polymer recycling yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Adam di kelas teknologi daur ulang polimer minggu kemarin. Oke, shall we go to the topic? Let's go. Oke, we're going to continue to the topic. Kita bakal membicarakan tentang intro to polymer recycling. Tadi ya seperti yang udah dibilang di opening. Kenapa kita butuh polymer recycling? Karena ini ada alasannya di sini, teman-teman bisa baca nih. Kalau misalnya plastik contribute 90% of trash floating on ocean surface and it takes thousands of years to degrade. Plastik itu kontribusinya 90% nih teman-teman buat sampah yang ada di laut, banyak banget ya. Sama kenapa dia bisa 90% gitu, kenapa dia bisa cuma ngapung doang? It is because plastic is really hard to degrade. It needs literally thousands of years to degrade. Plastik tuh susah banget terdegradasinya dan dia tuh butuh waktu legit ribuan tahun buat terdegradasi doang gitu. Jadinya udah mana susah degradasi, dia jadinya cuma ngapung aja di laut gitu. Nah karena dia kerjanya cuma ngapung doang di laut, nggak ngapa-ngapain gitu ya, butuh ribuan tahun juga buat dia degradasi. We need something to solve that problem. It is recycling. We need recycling process. Therefore, we need recycling process. Selain itu juga recycling process ini tuh bisa menghemat banyak banget bahan bakar loh teman-teman. Jadinya recycling process ini akan sangat-sangat berguna untuk kita ke depannya. Jadinya we need to really consider recycling process as a main process of plastic life cycle. Gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke polymer life cycle and manufacture. Oke, pertama teman-teman harus tahu dulu nih bahan baku dari plastik itu tuh terbuat dari polimer. Polimer tuh terbuat dari monomer gitu ya. Nah, monomer ini dari mana nih? Monomer ini tuh diambil dari tambang minyak biasanya teman-teman. Tambang minyak atau kilang minyak itu kan suka menghasilkan minyak kotor atau crude oil. Nah, crude oil ini tuh bisa diolah jadi monomer. Nah, jadinya di sini teman-teman udah tahu kalau misalnya monomer datang dari crude oil hasil minyak tambang minyak gitu. Nah, crude oil ini disebutnya raw material. Nah, raw material ini nanti bakal dijadikan monomer. Nah, gitu ya. Ya dari tadi crude jadi monomer. Nah, monomer ini tuh bakal masuk selanjutnya ke proses design and production buat dijadiin polimer gitu dan diproduksi buat jadi plastik gitu. Nah, setelah diproduksi jadi plastik, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu packaging and distribution. Di package dulu produknya, habis itu didistribusikan ke konsumen-konsumen. Dan juga di package ya biar lebih aman, lebih menarik dan lain-lain. Kalau distribusi untuk biar para konsumen bisa megang produknya tentu saja. Terus yang terakhir ada use and maintenance. Setelah produknya udah di tangan konsumen pakai dong produknya. Dan kalau misalnya produknya memiliki jangka waktu umur yang panjang, bakal tetap dijaga gitu. Jadi maintenance dari konsumennya sendiri. Nah, habis itu setelah misalnya umur pakainya sudah habis nih teman-teman, udah nggak bisa dipakai, udah rusak atau gimana, itu bakal lanjut ke disposal, selesai dibuang gitu. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya suspicious nih ya, as we can see, it is not a cycle. Kalau misalnya berhenti di satu titik, it is not a cycle. It is actually not a cycle. Therefore, we need another process to make it a full cycle. Nah, proses yang kita tambahkan biar dia jadi sebuah cycle adalah recycling, of course. Nah, dari recycling ini, dia nanti bakal dipecah jadi polimer lagi atau jadi biji lagi sehingga dia bisa masuk ke design and production gitu. Nah, dari design and production lanjut lagi nanti ke packaging and distribution, and then we going to use and maintain it, and then disposal lagi, terus recycling lagi. Nah, as you can see here, it is already make a full circle of this. Kita udah jadi sebuah lingkaran dan it is actually really good. Terus selain itu juga di disposal ada proses satu lagi namanya reuse. Kalau misalnya produknya masih bagus, kenapa nggak di reuse aja gitu instead of dibuang gitu. Oke, itu untuk polymer life cycle and maintenance. We're going to talk about classification of recycling process. Nah, ini dia classification of recycling process. Ini tuh dibedakan karena proses-prosesnya ya. Pertama ada primary recycling, ini poin-poinnya teman-teman bisa lihat bullet-bulletnya. Belum masuk ke tangan konsumen, jadinya primary recycling ini si produk yang akan kita recycle belum masuk ke tangan konsumen. Terus dia dapat masuk ke tahap produksi buat jadi bahan baku yang tadi ya teman-teman.
si design and production bahan bakunya bisa si hasil dari recycle ini sendiri. Kalau misalnya recycle secara mekanik, recycle tuh ada dua nih teman-teman, ada mekanik sama kimiawi. Kalau mekanik hasilnya biji, tapi kalau misalnya kimiawi hasilnya polimer atau monomer gitu. Nah, setelah kita misalnya pakai mekanik nih, berarti jadi hasilnya biji. Nah, biji itu bakal masuk ke tahap produksi buat jadi bahan bakunya gitu. Terus yang ketiga, dia bisa jadi sudah termasuk sampah tapi diolah perusahaan lain. Nah, bisa jadi ada perusahaan A, dia punya sampah plastik banyak banget. Dia minta perusahaan B, can you recycle my trash gitu loh. Terus ntar si perusahaan B, of course we can, we're going to make it as our main production gitu, diolah sama perusahaan lain. Oke, lanjut ke yang kedua, secondary recycling. Secondary recycling ini tuh adalah recycle tapi terbatas, dia cuma bisa mekanik aja. Jadinya produk-produknya yang di recycle tuh cuma bisa di recycle secara mekanik buat jadi biji. Nah, itu kalau secondary ya. Tadi bijinya tuh bakal langsung masuk ke proses design and production ya teman-teman. Nih, si recycling secara mekanik ini bakal menghasilkan biji yang nanti bakal masuk jadi bahan baku di recycling and design and recycling. Design and production. Maaf, oke, lanjut ke tertiary recycling. Nah, kalau tertiary recycling ini itu lawannya dari yang kedua. Kalau yang dari kedua itu cuma bisa secara mekanik, yang ketiga ini atau tertiary recycling cuma bisa secara kimiawi. Kita cuma bisa tadi mengolah si sampahnya untuk menjadi sebuah polimer dengan metode kimiawi tadi, dengan reaksi kimia dan lain-lain. Contohnya tadi contohnya adalah polimer yang diolah menjadi bensin atau diolah menjadi aspal. Gitu tuh it needs a lot of chemical process to do that, but it is actually really dependable on that gitu. Kita lanjut nomor 4, quaternary recycling. Quaternary recycling ini recycle juga secara kimia, specifically it is chemically recycled and then it will produce energy from that recycling process. Prinsip is waste to energy, dari sampah ke energi. Prinsipnya adalah itu. Jadinya produknya it is really specific, yaitu energi. Enggak kayak yang lain. Kalau yang lain kan kita bisa dia buat jadi plastik lagi atau buat jadi produk lain, tapi misalnya mirip gitu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya quaternary recycling ini produknya bukan sesuatu yang bisa kita sentuh ya teman-teman. Dia lebih ke jadi energi. It will make it to be energy that we can use. Jadinya gitu kalau misalnya quaternary recycling. Oke, itu berikut untuk classification-nya. Kita lanjut ke diagram of recycling process. Kalau diagram of recycling process ini itu nih ada teman-teman di sini kita lihat dulu ada stakeholder yang teman-teman harus tahu dulu. Industri lain, produsen, recycler, konsumen sama energi. Nah, yang ini sebenarnya adalah penjelasan more simplified explanation of the classification of recycling process. Nah, di sini kita lihat dari produsennya dulu. Kan produsen bakal ke konsumen. Nah, konsumennya ini itu bisa ke recycler. Nah, kalau misalnya konsumennya recycler, ya dia ngasih sampah dia ke recycler. Tapi kalau misalnya produsen ngasih sampah dia ke recycler, itu tadi yang primary. Terus kalau primary recycle, terus kalau misalnya konsumen ngasih ke recycle dan mau di recycle lagi nih ya, itu tuh bisa jadi yang kedua tadi mechanical atau yang ketiga chemical. Jadinya itu bakal tergantung dari recyclernya sendiri, dia mau menggunakan metode mechanical atau dia mau menggunakan chemical untuk recycle-nya gitu. Tapi kalau tadi kalau misalnya hasil dari recycle konsumennya itu jadi energi, itu bakal jadi yang quaternary, itu bakal jadi energi. Dari recyclernya sebenarnya bisa membebani nggak tuh bahasanya. The recycler can objectifies their trash atau their recycled products to in another industry gitu. Jadi bisa ditaruh ke industri lain untuk diolah karena misalnya industri tersebut lebih memiliki teknologinya atau gimana. And that's the diagram of recycling process. Okay, that's all for today. That's all I'm going to talk for today. Thank you for listening. If you have any question, you can drop the question below the comments. Thank you for listening. I hope you guys understand what I'm saying. I hope I made myself clear. And then see you guys all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.